Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi pada ibadah Minggu 28 November 2021 GKI Taman Yasmin Bogor. Saudaraku, tema ibadah kita pagi ini adalah berjaga-jaga dan berdoa. Melalui tema tersebut, kita belajar di dalam menghadapi ketidakpastian akan hari depan untuk menjaga diri dan menjaga kehidupan doa. Dua hal yang tidak terpisahkan. Berjaga dan berdoa dapat membuat kita tetap tegar dan mantap, meskipun apa yang akan terjadi di depan sama sekali kita tidak ketahui. Untuk itu, mari kita persiapkan hati, berhimpun bersama-sama dengan saudara-saudara seiman, menghadap Tuhan, dan memuji Dia Sang Maha Pengasih. Dengan lagu pembuka, Kidung Jemaat 81 ayat 1-3-5. O datanglah Immanuel. O datanglah Immanuel, tebus umatmu Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang O surya pagi datanglah, dan jiwa kami hiburlah. Halaukanlah gelap seram dan bayang-bayang maut kejam. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel.
yang Sinai, bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih setianya kekal selama-lamanya. Amin, amin, amin. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Di dalam kehidupan ini begitu banyak peluang dan kesempatan bagi kita. Tapi di sisi lain, peluang dan kesempatan itu bisa menjadi godaan yang mematikan bagi kita. Untuk lengah dan lalai dalam hidup. Yesus menyampaikan sabdanya demikian. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Mari kita jadikan peluang sebagai sebuah kekuatan dengan tetap berjaga-jaga dan berdoa. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari saya mengajak kita merendahkan diri dan mengakui segala kesalahan dan dosa yang kita perbuat di hadapan Tuhan. Mari saya mengajak kita berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, sebagai manusia kami mengakui kelemahan kami. Seringkali kami mengandalkan kekuatan kami dan kemampuan kami, yang justru membuat kami lalai dan lengah. Kami kurang berjaga-jaga dan berdoa kepadamu. Kiranya Engkau berkenan mengampuni kami, agar dengan pemulihan-Mu kami menjadi pribadi yang semakin bergantung kepadamu. Di dalam nama Kristus Yesus, kami memohon pengampunan. Amin. Buatlah hatiku lapang dan bersih untuk menyembah dan memuliakan-Mu. Bukalah ikatan yang membelenggu, eratkan hatiku padamu. Saudara sekalian, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah saya mengajak kita mendengar berita anugerah yang diambil dari surat Paulus kepada jemaat Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-7 yang demikian. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai.
mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati di dalam doa, minta pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk karya Tuhan dalam hidup kami. Firman-Mu menjadi terang dalam hidup kami, mengukuhkan, menopang, dan menolong kami. Pada kesempatan hari ini, kami hendak mendengarkan firman dan merenungkannya untuk menjadi kekuatan bagi hidup kami. Kiranya Engkau memberkati kami dengan hikmat bijaksana-Mu serta pengertian-Mu, agar kami boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Kristus Yesus, kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yeremia 33 ayat 14 sampai 16. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu, Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil, Tuhan keadilan kita. Demikianlah sabda Allah. Mazmur 25 ayat 1 sampai 10. Dari Daud. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau tak akan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukan jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau kunanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu yang Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Bacaan kedua diambil dari 1 Tesalonika 3 ayat 9 sampai dengan 13. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita? Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada iman-Mu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita, dan Yesus, Tuhan kita, membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus, Tuhan kita, dengan semua orang kudusnya. Demikian sabda Allah. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari kitab Lukas pasal 21 ayat 25 sampai 36 yang demikian. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang
dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah muka, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atasmu seperti suatu jerat. Sebab Ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati dan yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudari dan anak-anakku, pada minggu ini tanggal 28 November 2021 kita memasuki minggu Advent yang pertama dari masa Advent sebelum Natal kita hayati. Kata Advent sendiri berasal dari bahasa Latin Adventus yang memiliki makna kedatangan. Kedatangan siapa? Pasti tentu dengan sigap kita akan cepat menjawab bahwa yang akan datang adalah pelawatan Tuhan ke dunia melalui kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Namun pada sisi lain ada hal yang menggelitik. Muncul pertanyaan, bukankah peristiwa kelahiran Yesus sudah pernah dan sudah terjadi? Benar, Yesus sudah lahir dan sudah datang. Lalu kemudian kalau benar Yesus sudah datang dan sudah lahir, untuk apa sih kita saat ini pura-pura seolah-olah Yesus belum datang ke dunia? Tentu tidak demikian. Dari perayaan masa Advent ini, kita diajak untuk menghayati dan merenungkan sebuah nilai penting, yakni mengajak kita untuk dengan sungguh-sungguh merasakan dan menyadari akan kerinduan Tuhan untuk selalu terlibat dalam kehidupan kita, kehidupan manusia. Tuhan yang datang bagi manusia dan bagi dunia ini, bagi saya dan bagi saudara-saudara. Kedatangan Tuhan ke dunia ini juga dimaknai sebagai tanda Tuhan solider terhadap saya dan terhadap saudara-saudara, terhadap manusia dan terhadap dunia. Karena kedatangan Tuhan bukan bagi manusia yang kuat dan sok kuat, bukan manusia yang hebat dan sok hebat, bukan manusia yang sok top dan merasa luar biasa. Tuhan bersedia hadir untuk merengkuh kita di tengah kerapuhan yang melekat-lekat pada diri kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, masa penantian ini kita diajak tidak hanya larut pada pertanyaan kapan sih kedatangan Tuhan lagi dan apa sih yang akan terjadi,
Namun kita diajak dengan sungguh-sungguh bergumul dengan pertanyaan, hal apa yang akan saya lakukan, yang kita lakukan? Karena dengan berangkat pertanyaan ini, kita tidak akan berada pada jebakan dan terjebak pada suatu sikap yang pasif, hanya menanti, menunggu, tanpa melakukan apa-apa. Melainkan kita turut aktif dalam menyongsong masa yang akan datang. Dan di tengah pergumulan-pergumulan ini kita tidak diam saja. Kita tidak terjebak dalam rasa apatis dan kehilangan harapan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, tahu ya, benda yang saya pegang ini namanya gembok. Saya nggak tahu kalau di daerah Bapak Ibu namanya apa. Biasanya gembok ini dipakai untuk menambah kekuatan keamanan pada pintu-pintu yang terkunci dan meyakinkan bahwa pintu-pintu itu tidak dengan mudah untuk dibuka oleh seseorang yang tidak kita inginkan. Dan gembok-gembok ini menolong kita untuk merasa aman, nyaman, tenang. Apalagi kalau kita berpergian jauh, berpergian yang entah kemana, lalu kemudian kita merasa rumah ini perlu ada penjagaan keamanan ekstra. Gembok. Tapi tidak sedikit orang yang bisa membuka gembok dengan cara ini. Jadi ternyata keamanan, kenyamanan, ketenangan, dan juga kemantapan untuk menjaga diri jauh dari apa yang dianggap bisa berbahaya dan mendatangkan bencana dengan hal-hal seperti ini tidak menjamin loh Bapak Ibu. Ada orang-orang tertentu yang bisa membuka gembok. Ternyata perlu ada kekuatan lain. Apa itu? Ketika kita harus berjaga-jaga, harus waspada, agar tetap menghadapi pergumulan, agar tetap bisa tenang, dan juga menghadapi berbagai tantangan, dimenangkan dan dikuatkan, yaitu doa. Apa itu doa? Jika pertanyaan itu diberikan kepada kita, maka saya yakin Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang ada di tempat masing-masing akan punya jawaban yang beraneka ragam atas pertanyaan apa itu doa. Sebagian kita yang umum akan menjawab doa adalah nafas orang percaya. Dan sebagian lagi akan mengatakan bahwa doa itu sarana untuk membangun relasi dengan Tuhan. Nah, benar semualah. Karena saya yakin kita pernah berdoa, entah sekali atau kapan-kapan, kadang-kadang. Yang menjadi pergumulan dan refleksi kita, sudahkah kita benar-benar berdoa dengan penghayatan tersebut? Atau bisa jadi kita berdoa hanya untuk formalitas tanpa dibarengi dengan penghayatan yang mendalam. Doa kelihatannya merupakan sesuatu yang begitu dekat dengan kehidupan kita orang percaya. Tetapi ternyata berdoa merupakan hal yang tidak mudah untuk dilakukan. Di dalam bukunya yang berjudul Berdoa dengan Jujur, William Barry menyoroti kebiasaan kita dalam berdoa. Biasanya alih-alih kita menyerahkan semua kepada kehendak Allah, malah seringkali terjadilah kita memaksa kehendak kita kepada Tuhan. Kita seringkali dengan percaya diri meyakini bahwa Tuhan itu pasti akan menuruti kemauan kita, kemauan saya, kemauan aku. Melalui kemauan ini sebenarnya kita sedang menuju pada persoalan yang serius. Ketika apa yang kita minta tidak terjadi, kemudian kita merasa kecewa kepada Tuhan, dan lebih parahnya kita menggugat Tuhan, melupakan Tuhan, meninggalkan Tuhan, dan tidak peduli pada kehidupan kita.
Dari fenomena inilah kemudian Berry dalam bukunya menyarankan kita untuk memperbarui cara kita menghayati doa. Berry mengatakan doa bukanlah untuk mengubah rencana Tuhan. Akan tetapi di dalam doa kita memohon agar kitalah yang diubah untuk percaya kepada penyelenggaraan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, ternyata sampai titik pemahaman ini, Ibu Bapak dan saudara-saudari, kita memerlukan kedisiplinan iman di dalam kehidupan doa kita. Dan yang sama pentingnya adalah ini, kita jujur mengkomunikasikan kepada Tuhan tentang siapa kita, apa yang kita alami, apa yang menjadi pergumulan, apa yang kita perjuangkan, motivasi apa di balik semua itu, dan latar belakang apa, keuntungan apa yang mau kita cari. Kejujuran di dalam doa bukanlah perkara yang mudah, Bapak Saudara. Kita itu seringkali takut untuk jujur pada keadaan dan perasaan kita, karena berbagai macam alasan. Untuk dapat jujur di dalam doa, kita perlu menyadari bahwa relasi kita dengan Tuhan adalah relasi yang Dialah Allah, Bapa bagi kita. Dialah sahabat bagi kita. Kita perlu menyampaikan kekurangan dan keraguan kita. Karena dengan demikian kita menjadi pribadi yang sangat terbuka dengan Tuhan, yang ikhlas dengan jalan Tuhan dan cara Tuhan. Dan kita juga berjuang untuk tetap setia, waspada. Kelihatannya ini serupa dengan yang disampaikan oleh pemazmur dalam bacaan kita. Pemazmur menghayati Tuhan sebagai yang hadir dan adil kepada orang-orang yang setia padanya. Pemazmur mengatakan, janganlah kiranya aku mendapat malu, dan yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dan tidak ada alasannya. Pemazmur sangat meyakini bahwa Allah akan berada bersamanya di tengah-tengah kerapuan yang dia bawa di dalam doa, yang jujur dia nyatakan kepada Tuhan. Senada dengan pemazmur, Paulus juga mengatakan dalam suratnya kepada jemaat Tesalonika, menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudus. Kejujuran dalam doa membawa pengharapan-pengharapan, dan pengharapan-pengharapan itu menolong kita untuk tetap waspada dan berjaga-jaga menantikan hari Tuhan. Yesus memperingatkan para murid dan sekaligus mengajak para murid untuk waspada. Tentu saja para murid pada saat itu merasakan betapa nyata kerapuan yang ada pada diri mereka. Ketakutan dan kecemasan itu dinyatakan dan dinampakkan. Bagaimana dikatakan ada tanda-tanda pada matahari, bulan, dan bintang. Dan bagaimana bangsa-bangsa mengalami ketakutan dan kebingungan. Tidak hanya itu, orang mati dalam kecemasannya. Dan kemudian dikatakanlah bahwa apa yang terjadi sungguh sangat menakutkan. Tapi katakan dalam firman Tuhan ini, ada tunas yang bersih. Sebagai tanda musim panas sudah datang. Dan musim itu harus dijawab dengan berjaga-jaga. Bagaimana berjaga-jaga? Membutuhkan ketenangan batin, jiwa, dan sikap. Bukan dalam kondisi kemerungsung, penuh dengan kecemasan dan ketakutan, tetapi menyerahkan semuanya dalam kekuatan Tuhan. Mari saudara-saudaraku, khususnya jemaat Bapos Yasmin yang masih terus berjuang tengah-tengah masa Advent ini, mengawali masa Advent ini,
kita diajak untuk tetap percaya atas penyelenggaraan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang mana dari situlah kita dimampukan untuk tetap melangkah menjumpai setiap misteri yang ada di depan kita. Tepat di sinilah untuk dapat mencapai itu adalah dengan cara kita menjaga relasi kita dengan Tuhan melalui kehidupan doa. Mari kita terus berjuang dalam kejujuran dan tindakan yang konkret. Tuhan akan menolong kita melewati semua kekacauan dan kerapuhan yang ada pada kita. Dengan kita diberikan kesempatan untuk melakukan apa yang ada yang bisa kita lakukan. Bukan dengan kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, tapi juga bukan dengan kekongahan, tapi dengan kewaspadaan dan penyerahan yang jujur pada Tuhan. Selamat memasuki masa Advent. Selamat terus berjuang menanti hari Tuhan dengan tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita saatnya. Kami undang umat bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan di masa yang akan datang. Kita mengingat pengakuan pada baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan percaya menurut iman rasuli dengan sikap tegap. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilahkan duduk. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus dan anak-anakku, marilah bersama kita akan bersatu hati di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala berkat dan anugerah yang Tuhan berikan, untuk kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami di tengah-tengah tantangan zaman dan kehidupan masa kini. Dan kami yakin dengan kasih setia-Mu,
Kami akan kuat kokoh dengan tetap berwaspada dan berjaga-jaga di tengah hiruk pikuk dunia ini. Bahkan Tuhan akan menolong kami terus membangun kerinduan di dalam doa berjumpa dengan Tuhan. Dan kami bersyukur untuk pagi hari ini, kiranya Engkau memberkati kami dan menolong kami serta menopang kami, khususnya bagi pemerintah kami. Baik pemerintah yang ada di pusat ataupun ada pemerintah yang ada di daerah-daerah. Tuhan berkati agar para pemimpin bangsa kami menjalankan tugas panggilan mereka dengan menyatakan kebenaran dan keadilan, menegakkan hukum, apapun pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi. Mereka menjalankan tugas mereka dengan baik, membangun negeri ini dan menjadikan negeri ini sebagai rumah bersama bagi banyak bangsa. Kami juga memohon berkat kasih setia Tuhan untuk masyarakat yang tentu tidak mudah menghadapi pandemi ini. Ada banyak hal yang menerpa dan diterpa. Kami berdoa biarlah masyarakat mampu menghadapi pergumulan-pergumulan yang ada. Kiranya masyarakat juga mampu beradaptasi, berinovasi, dan terus kuat menjalani ini dengan penuh pengharapan. Dan kami yakin juga begitu pula dengan gereja-gerejamu di segala tempat. Gereja tidak akan surut untuk menyatakan kebenaran, kasih, dan bersaksi bagi banyak orang, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Justru di tengah-tengah kondisi saat ini, gereja akan saling hidup bersama, sehati, sepikir, sepenanggungan. Berkatilah GKI Bapos Taman Yasmin. Engkau memberkati jemaatmu yang ada di sini, keluarga mereka sebagai pasangan hidup, orang tua, anak-anak, saudara satu dengan saudara yang lain. Menjadikan rumah mereka, keluarga mereka sebagai gereja mini yang terus menggumuli firman Tuhan dan menjalankan hidup sebagaimana yang Tuhan inginkan. Kami juga berdoa untuk memberkat Tuhan bagi jemaatmu yang sudah usia lanjut. Biarlah mereka tetap semangat menjalani hidup pemberian Tuhan dengan terus berjalan sebagaimana yang Tuhan inginkan. Di tengah-tengah keterbatasan tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kiranya jemaatmu di Bapos Taman Yasmin boleh terus mendapatkan berkat kesehatan di tengah-tengah pandemi. Kami juga mohon berkat-Mu untuk pergumulan kami yang panjang, mendapatkan hak beribadah kembali. Kami tahu Bapa, ini perjuangan yang tidak gampang. Ini perjuangan yang membutuhkan ketekunan, ketaatan, keberanian, dan kesehatian. Kiranya Engkau menolong jemaat-Mu dengan banyak pertolongan dan dukungan dari banyak pihak. Jemaat-Mu di tempat ini akan kuat dan mampu. Tapi izinkanlah kami tidak terpuruk, tidak berpangku tangan, tidak menjadi apatis di tengah-tengah pergumulan ini, tidak menyurutkan keinginan kami untuk terus menjalankan program pelayanan. Kiranya kesehatan jemaat dan pengurus terus tercipta dan kami boleh saling menopang satu dengan yang lain. Tuhan berkatilah kami, penuhilah kami dengan kasih setia, dan izinkanlah kami membungkus doa ini dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita menyiapkan diri untuk memberikan rasa terima kasih kita kepada Tuhan atas anugerah kebaikannya kepada setiap kita. Kita memberi semua untuk Tuhan dengan membawa persembahan syukur dalam ibadah ini. Marilah kita memberikan persembahan selama ibadah masih daring. Persembahan Bapak dan Ibu langsung transfer ke Bank BNI seperti nomor rekening terpampang pada layar. Atau Bapak dan Ibu juga boleh
dengan berbagai kesempatan untuk mengumpulkan sendiri di rumah. Ketika situasi dan kondisi sudah menjadi baik, dipersilakan untuk menyerahkan kepada bendahara gereja. Persembahan syukur dilandaskan pada nat persembahan yang diambil dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Selama persembahan berlangsung diiringi pujian dengan PKJ 234, jangan khawatirkan hari esok. Jangan khawatirkan hari esok, bimbang dan ragu di hidupmu. Bertekunlah dalam pengharapan, Allah menjamin hidupmu. Pandanglah yang tak menuai, oleh Bapamu diberi kenyang, dan lihat bakung yang tumbuh indah, diberikan Tuhan warna megah. Kerajaannya cari dahulu, kebenarannya pun carilah, maka semua akan ditambahkan padamu. Umat diundang bangkit berdiri. Mari kita membawa persembahan kita melalui doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa sumber segala berkat, kami menghampiri tahta kerajaan-Mu, ya Tuhan, dengan membawa persembahan syukur ini kepadamu. Berkati tangan-tangan yang memberi, berkati pula tangan-tangan yang mengelola, agar persembahan ini menjadi dupa yang harum, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, dipuji, dan disembah dalam kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat tetap berdiri. Kita akan mengakhiri peribadahan ini dengan memuji pujian pengutusan PKJ 263. Yesus Kristus, kehidupan dunia. Yesus Kristus, kehidupan dunia, kami umat selamat oleh kasih-Mu. Yesus Kristus, kehidupan dunia, Engkau Tuhan pengharapan yang kekal. Yesus Kristus, kehidupan
Yesus Kristus kehidupan dunia, sempurnakan karya hamba-hambamu. Yesus Kristus kehidupan dunia, kami umat selamat oleh kasih-Mu. Yesus Kristus kehidupan dunia, bimbing kami agar jangan binasa. Yesus Kristus kehidupan dunia, kami umat selamat oleh kasih-Mu. Yesus Kristus kehidupan dunia, karuniakan kedamaian yang penuh. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Marilah kita menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Thank you.